Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Syifa Nadia dari kelas Manajemen dan Kebijakan Kesehatan. Pada kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkenalan dengan para aktor kesehatan masyarakat. Sebelum itu, yuk lebih mengenal apa itu kesehatan masyarakat. Menurut Winslow, kesehatan masyarakat merupakan ilmu dan seni dalam mencegah penyakit, memperpanjang usia hidup, dan promosi kesehatan melalui pengorganisasian masyarakat untuk menciptakan perbaikan sanitasi lingkungan, mencegah penyakit menular, pengorganisasian layanan medis, dan perawatan dalam upaya deteksi penyakit secara dini, memberikan pendidikan mengenai kebersihan perorangan, serta pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatan, sehingga memungkinkan setiap orang mendapatkan hak dasar kesehatan dan berumur panjang. Di Indonesia, terdapat praktik kebijakan dan administrasi kesehatan masyarakat yang tidak terlepas dari bagaimana administrasi publik dijalankan dan sistem kesehatan nasional yang berlaku. Kebijakan merupakan sesuatu yang dijalankan dan tidak dijalankan oleh pemerintah, sedangkan administrasi kesehatan ialah inti dari birokrasi kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurut Bloom dan Monaghan, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya derajat kesehatan suatu masyarakat. Yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor perilaku. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, faktor kependudukan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, administrasi kesehatan masyarakat memiliki kontribusi untuk melakukan administrasi pada faktor pelayanan kesehatan dan melakukan administrasi terhadap keadaan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, terdapat 5 unsur pokok peranan yang amat penting dalam menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan administrasi kesehatan masyarakat, yaitu input atau segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan administrasi. Yang kedua, proses atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah output atau hasil dari suatu pekerjaan administrasi. Selanjutnya yaitu sasaran atau kepada siapa keluaran yang dihasilkan, yakni upaya kesehatan tersebut. Dan yang terakhir yaitu dampak yang merupakan akibat yang ditimbulkan oleh keluaran. Teman-teman sekalian, berdasarkan penjelasan tadi, diketahui bahwa inti dari setiap rangkaian dalam proses administrasi adalah bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan seorang aktor kesehatan masyarakat. Aktor kesehatan masyarakat merupakan individu, kelompok, maupun organisasi yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan. Para aktor kesehatan masyarakat memiliki peran dalam perbaikan kesehatan dan juga pengurangan ketimpangan dengan memiliki fokus pada kondisi kesehatan masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sangat penting bagi kita untuk mengenal aktor kesehatan masyarakat, karena kita dapat mengetahui peran-peran yang dijalankan oleh para aktor kesehatan, serta ikut membantu para aktor ketika mendampingi masyarakat, agar masyarakat dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan dan hak-haknya terhadap kesehatan. Sekarang, yuk kita berkenalan kepada para aktor kesehatan masyarakat. Yang pertama, bersama ibuku. Seorang ibu merupakan malaikat tanpa sayap. Dari mulai proses kehamilan sampai bersalin, beliau selalu memperhatikan kondisi kesehatanku dan dirinya. Mulai dari memeriksakan kandungan secara rutin ke tenaga kesehatan, menjaga pola makan dan minum vitamin sesuai anjuran, melakukan imunisasi, serta melakukan persalinan dengan tenaga kesehatan. Pada usia balita, ibuku selalu memantau perkembanganku. Beliau melakukan itu semua karena menurutnya pemantauan proses kehamilan hingga anak usia balita itu penting, sehingga apabila terjadi kelainan, maka akan dapat tertangani dengan cepat dan tepat. Selanjutnya bersama Bidan Anissa. Seorang bidan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan hasil wawancara mengenai pelayanan kesehatan ibu dan anak pada masa pandemi COVID-19, Bidan Anissa mengatakan bahwa pelayanan kesehatan ibu dan anak tetap dilakukan seperti biasa, namun dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat.
seperti prosedur jaga jarak antar pasien, penjadwalan ulang agar tidak terlalu banyak pasien, melakukan screening atau penapisan COVID-19, serta mewajibkan pasien yang akan bersalin untuk melaksanakan rapid test. Sebagai tenaga kesehatan, Bidan Anissa berharap semoga tenaga kesehatan dan masyarakat Indonesia dapat berjalan bersama dan bekerja sama dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di bidang kesehatan. Aktor kesehatan masyarakat yang ketiga yaitu Ibu Wati, sang pendamping garda terdepan. Ibu Wati merupakan seorang kader Posyandu Melati Perumahan Cisoka Indah Regensi. Selain berperan serta dalam kegiatan Posyandu, Ibu Wati juga memiliki beberapa kegiatan loh, seperti mengajak ibu rumah tangga untuk mengikuti program keluarga berencana, serta mensosialisasikannya. Serta turut untuk mensosialisasikan vaksinasi COVID-19 untuk para lansia. Aktor kesehatan masyarakat selanjutnya yaitu Dr. Eko Hartati. Dr. Eko merupakan Kepala Puskesmas Tiga Raksa. Pada saat pandemi COVID-19, beliau sangat berjuang untuk melindungi masyarakatnya dengan langkah-langkah yang sangat strategis sehingga masyarakat Kecamatan Tiga Raksa dapat terlindungi dari ancaman wabah COVID-19. Seperti menggencarkan sosialisasi mengenai wabah pandemi COVID-19 bersama-sama dengan Pak RT, RW, dan lurah setempat untuk mengadakan kegiatan rapid test massal di sekitar wilayah Kecamatan Tiga Raksa, serta penguatan pemberian penyuluhan kepada masyarakat sekitar mengenai wabah pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu bersama Dr. Imran selaku Kasubit Pembimbing dan Binkes Biro Pusat Kesehatan Haji dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Biro Pusat Kesehatan Haji merupakan badan yang berorganisasi di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal. Selain bertugas untuk memenuhi kebutuhan kesehatan para jamaah haji, Biro Pusat Kesehatan Haji juga memiliki beberapa tugas loh, yang dibagi berdasarkan kelompok substansi, seperti substansi tata usaha, yaitu terkait administrasi perkantoran, substansi penyuluhan dan pengendalian faktor resiko, serta substansi pemberdayaan sumber daya. Berdasarkan hasil wawancara dengan para aktor kesehatan masyarakat, dapat disimpulkan para aktor kesehatan masyarakat telah memenuhi fungsi-fungsi kesehatan masyarakat. Menurut American Public Health Association, fungsi pertama yaitu fungsi assessment atau penilaian status kesehatan. Yang kedua, fungsi pengembangan kebijakan yang komprehensif yang dapat mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu fungsi asuransi atau fungsi yang memberikan jaminan bagi masyarakat agar dapat memperoleh pelayanan masyarakat yang berkualitas, secara merata dan berkesinambungan. Seluruh peran dan kegiatan tersebut harus selalu dijalankan secara terus-menerus oleh aktor dan organisasi kesehatan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan status kesehatan masyarakat. Sekian dari saya, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya teman-teman.